Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Kimia Dasar. Pagi ini saya akan menerangkan terkait dengan asam dan basa. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, apa itu asam? Apa itu basa? Kita bahas satu persatu. Oke. Jadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita, kita nggak akan terlepas dari yang namanya asam ataupun basa. Nah, asam itu yang pH atau derajat keasamannya di atas 7, sorry, di bawah 7, kalau basa di atas 7, gitu. Nah, seperti kita lihat contoh produk asam, asam dan basa, yang di atas ini produk basa dengan pH di atas 7 ya. Nah, kalau kalian main air laut, nah, air laut itu pH-nya sekitar 8, itu basa. Kemudian baking soda atau soda kue, kemudian larutan amonia, kemudian larutan pemutih, ya, pemutih kayak Baiklin dan sebagainya itu pH-nya tinggi atau basa sekitar 13,5. Kemudian pembersih kamar mandi dan sebagainya itu pH-nya sangat basa. Makanya kalau kita memakai apa namanya mau menuangkan pemutih ataupun cairan pembersih lantai atau porselen itu benar lebih baik pakai sarung tangan. Itu karena mereka sifatnya basah dan mudah mengiritasi kulit, apalagi bagi kulit yang sensitif. Sedangkan darah kita itu pH-nya netral sekitar 7,4 ataupun air yang kita minum itu sekitar 7 sampai 8 pH-nya. Kemudian kalau susu yang kita minum itu agak asam ya, 6 pH-nya sekitar 6,3 sampai 6,6. Kemudian kopi itu juga basah sekitar 5. Makanya kalau Anda misalkan sakit mah itu lebih baik kalau mau minum kopi ya makan dulu karena memang dia sifatnya asam dan lambung kita kan juga asam ya, karena ada asam lambung, jadi nanti akan meningkatkan asam lambung, produksi asam lambung, asam tambah asam kan, jadi nanti sakit seperti itu. Kemudian jus buah itu sekitar 2,5. Kemudian kayak aki ya, aki itu pH-nya sangat asam karena isinya asam sulfat seperti itu. Nah, kemudian asam sendiri didefinisikan sebagai senyawa yang melepaskan H+ plus di dalam air, sedangkan basa itu melepaskan OH- di dalam air. Sebentar. Nah, maaf ya, intermezzo. Asam melepaskan H+ plus dalam air, basa melepaskan OH- di dalam air. Contoh asam ya, jika di dalam air menjadi H+ plus dan amin, kemudian basa menjadi B+ plus dan OH-. Nah, ada di dalam kimia itu ada 3 jenis pemodelan asam atau 3 jenis teori asam basa. Yang pertama Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu merupakan produsen H+, atau menurut Bronsted-Lowry sebagai pendonor H+, gitu. Nah, kalau menurut Lewis sendiri, asam merupakan penerima pasangan elektron. Sedangkan menurut menurut Arrhenius itu merupakan produsen OH- atau pemproduksi OH-, atau kemudian dia penerima H+, kemudian juga pemberi menurut Lewis itu pemberi pasangan elektron. Nanti kita lihat satu-satu. Maksudnya apa, Bu? Gitu. Kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama dari Arrhenius. Nah, Arrhenius itu mendefinisikan asam sebagai senyawa yang melepaskan H+ plus di dalam air, ya, seperti reaksi di bawah ini, kemudian basa melepaskan OH- di dalam air. Jadi kalau misalkan ya, kayak HCl, ya, ditambahkan air H2O, nanti menjadi NaCl plus OH-. Nah, HCl itu kan asam seperti itu. Nah, kita lihat di slide berikut ini ya, ini asam arrhenius ya. HCl tambah H2O menghasilkan H+ plus atau H3O plus dalam air. Kemudian basa itu menghasilkan OH-. Kita lihat NH3 plus H2O dalam air menghasilkan NH4 plus dan OH-. Nah, ini kan terlihat sekali. Kalau asam arrhenius menghasilkan H+, plus, kalau basa menghasilkan OH-. Kemudian teori yang kedua menurut Bronsted-Lowry ya. Jadi kalau menurut Arrhenius itu ditinjau dari
menghasilkan H plus atau OH min. Nah, kalau Bronsted Lowry ini ditinjaunya dari pemberi atau penerima proton. Asam itu karena muatannya positif, ya kan, H plus gitu ya, maka dia bisa memberikan proton. Kalau basa karena muatannya negatif, maka dia menerima proton. Seperti itu. Kita lihat contoh di bawah ini NH3 dan H2O menjadi NH4 plus OH min. Nah, NH3 di sini sebagai basa, H2O menjadi OH min karena dia menerima apa namanya menerima proton, maka OH min menjadi basa terkonjugasi seperti itu. Nah, di dalam Bronsted Lowry nanti ada pasangan asam dan basa terkonjugasi. Misalkan ini ya. Kita lihat ya, HCO3-min. HCO3-min ini sebagai asam, maka pasangannya yang biru ini CO32-min sebagai basa terkonjugasi. Terus H2O, kan nanti di dalam air dia menjadi H3O+. Nah, H2O-nya ini sebagai basa, maka nanti asamnya H3O+ ini menjadi asam terkonjugasi. Seperti itu, gitu. Intinya pada Bronsted Lowry itu ya, intinya adalah asam itu pemberi karena muatannya positif kan, HCl, H plus plus Cl min itu pemberi proton, basa itu penerimanya karena kan dia punya OH min muatan negatif, jadi dia bisa menerima proton seperti itu. Oke, yang ketiga asam basa Lewis. Nah, kalau Arrhenius tadi ditinjau menghasilkan H plus atau OH min, terus kemudian Bronsted Lowry ditinjau dari pemberi atau penerima elektron. Nah, asam basa Lewis yang dinamakan asam itu jadi penerima elektron. Tapi kalau Bronsted Lowry kan asam pemberi proton. Ini ditinjaunya dari elektron. Kalau Bronsted Lowry tadi ditinjau dari proton atau muatan positif, sedangkan Lewis, asam basa teori Lewis ini ditinjaunya dari elektron atau muatan negatifnya. Jadi asam yaitu yang dapat menerima elektron dari partikel lain, jadi dia menerima elektron. Kalau basa memberi elektron. Kenapa basa bisa memberi elektron? Karena kan kita lihat ya, basa itu OH, OH min, punya muatan negatif sehingga dia bisa memberikan pasangan elektron. Kalau asam kan H Cl, H plus Cl min, punya H plus. Jadi dia karena muatannya positif, dia bisa menerima sumbangan elektron atau muatan negatif seperti itu. Nah, bicara tentang asam basa, kita tidak lepas dari yang namanya pH. pH itu singkatannya apa? Kalian, oh pH-nya netral Bu, ini gitu. Kalian sering kan ngomong seperti itu. Nah, pH itu singkatannya the power of hydrogen. Jadi bukan the power of kepepet atau the power of emak-emak ya. pH itu power of hydrogen. Jadi dia ukuran keasaman atau kebasaan dinilai dari konsentrasi ion hidrogen. Makanya pH, power of hydrogen. Karena tinjauannya dari konsentrasi ion hidrogen di dalamnya. Seperti itu. Nah, pH itu antara 0 sampai 14, pH 7 itu netral, pH lebih dari 7 basa, pH kurang dari 7 itu asam gitu. Kita bicara pH, ada bicara pOH. pH itu berlawanan dengan pOH, ibaratnya teman tapi berlawanan gitu. Kalau pH itu power of hydrogen, kalau pOH power of hidroksida atau hidroksid. Jadi peninjauannya dari kekuatan ion hidroksida atau konsentrasi. Nah, apa itu gitu? Jadi nanti pH rumusnya 14 dikurangi pOH. Nanti kita lihat ya. Oke. Selanjutnya, jadi asam basa kita punya juga indikator asam basa. Indikator itu zat yang memberikan warna yang berbeda pada larutan asam basa gitu. Indikator asam basa itu ada yang alami ya, nanti kita lihat yang alami apa aja. Terus ada yang kertas lakmus di lab gitu ya. Ada indikator universal. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, indikator alami ini indikator yang berasal dari bahan alam yang dapat menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Contohnya ya, kita contoh yang dipakai untuk indikator alami itu kol ungu. Nah, kol ungu itu warna aslinya kan ungu, tapi kalau dia di dalam larutan asam, misalkan di dalam larutan kopi gitu ya, nanti warnanya jadi merah muda. Kalau di dalam larutan basa, itu warnanya jadi hijau, kol ungu itu. Jadi kalau misalkan Anda memasak kol ungu, kok warnanya jadi hijau, direbus berarti air yang Anda masak itu nggak netral. Dia sifatnya basa, seperti itu. Yang lain apa aja indikator alami? Nah, ada kunyit, kembang sepatu, mawar, geranium. Anda bisa lihat ya,
berbagai tumbuhan yang saya sebutkan tadi, eh, dia bisa mengalami perubahan warna di dalam larutan asam atau basa. Jadi kalau Anda ingin mengecek ini asam atau basa ya larutannya, Anda nggak punya kertas lakmus atau pH meter, Anda pakai kunyit aja. Kalau kunyit kunyit Anda rebus di air, kok kunyitnya jadi merah, itu berarti air Anda itu nggak netral. Warnanya berarti dia basa gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Ini contoh indikator alami. Nah, ini kertas lakmus ya, yang ada di laboratorium. Kertas lakmus itu ada dua, lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus merah itu tetap merah dalam keadaan asam, tetapi berubah menjadi biru dalam keadaan basah. Sebaliknya, kertas lakmus biru itu warnanya biru dalam keadaan basah, tapi dalam keadaan asam warnanya jadi merah. Seperti itu. Nah, yang ada di gambar di slide ini namanya indikator universal. Jadi nanti Anda tinggal mencelupkan larutan, ingin mengukur pH, nggak usah punya alat pH meter, nggak masalah, cukup celupkan ini. Anda lihat ya, dicocokkan warnanya dengan tabel yang tertera pada bungkusnya. Oh, kok warnanya ungunya pekat ya? Terus paling bawah itu ada ungu, ada hijau tua, dan sebagainya. Oh, ini pH-nya 10, seperti itu. Nah, kayak gitu. Sekarang kita bicara asam dan basa, kita sampai kepada pH dan pOH. Nah, tadi pH itu the power of hydrogen tadi. pH itu didefinisikan rumusnya main log konsentrasi H+. Sedangkan pOH, ini Anda bisa menghitungnya pakai kalkulator ya. pOH itu main log OH min, main logaritma OH min. Aduh Bu, kok ribet banget? Enggak, ini enggak ribet. Nanti ngitungnya gampang kok. Oke, sekarang kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, ini ya, kita bicara asam dulu. Larutan asam itu ada asam kuat dan ada asam lemah. Asam kuat itu berasal dari elektrolit kuat, seperti yang saya terangkan di minggu sebelumnya ya, larutan elektrolit kuat. Terus dia terionisasi sempurna, contohnya asam klorida atau HCl, dari H+ plus menjadi Cl-, terus derajat ionisasinya itu atau derajat ionisasi ini disimbolkan alfa, nilainya 1. Contoh asam kuat HCl, HBr, H2SO4, HNO3, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian asam lemah itu berasal dari elektrolit lemah, terionisasinya sebagian. Terionisasi itu artinya sebagian menjadi ion, sebagian enggak. Contohnya asam asetat atau cuka, ya, CH3COH menjadi H+ plus dan CH3COO-. Itu. Dan contoh asam lemah ini memiliki Ka. Ka itu apa? Tetapan ionisasi asam. Oke, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk kalau asam kuat itu alfanya 1 atau lebih dari 1. Kalau asam lemah itu alfanya di antara 0 dan 1. Seperti itu. Oke, maka untuk mencari pH asam dirumuskan sebagai kalau asam kuat, ya ini kalian harus hafalkan rumusnya ya. Cuman nggak yang ribet gitu, nggak. Asam itu untuk mencari pH, konsentrasi H plusnya, valensi asam A atau jumlah H plus kali konsentrasi asam. Sedangkan untuk asam lemah, konsentrasi H plusnya akar dari tetapan ionisasi asam dikali konsentrasi asam, akar Ka kali Ma, atau alfa kali Ma. Kemudian pH, pH-nya sama dengan main log H plus. Itu kalau asam. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, tadi ya data seperti ini. Urutan kekuatan asam di atas adalah gitu. Jadi ini kan semua Ka, ada Ka-nya semua. Berarti kan ini asamnya asam lemah semua. Terus kalian kalau ingin mencari kekuatan asam yang paling kuat yang mana? Itu urutkan yang paling besar derajat ionisasinya. Yang paling besar derajat ionisasi itu yang paling kuat ya. Ka-nya yang paling besar. Kita lihat 10 pangkat min 4. Ini asam nitrit, kemudian asam format, kemudian Ka asam benzoat, dan asam asetat. Nah, sekarang kita lihat cara menghitung pH dari asam kuat dan asam lemah berikut. Nah, kita lihat ya H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 molar, pH-nya berapa? Oke, kita lihat ya, H2SO4 itu terionisasi menjadi apa? 2H plus plus SO4 2 min. Jadi koefisien di H plus ada berapa? Ada 2. Tetapan ionisasi H plusnya 2. Jadi konsentrasi H plus sama dengan
alfa kali MA. Alfanya berapa tadi? 2 kali MA itu M itu konsentrasi. Konsentrasi asam 0,05 sama dengan 0,1. Nah, kalau menghitung pH, ubah menjadi pangkat 0,1 itu sama dengan 1 kali 10⁻⁻1. Nah, ini ya, yang tadi yang saya bilang, H2 plus SO42 min. Kemudian setelah itu pH sama dengan main log konsentrasi H plus sama dengan main log 1 kali 10⁻⁻1. Nah, ini satu yang dipangkat ini turun sama dengan 1 main log 1 sama dengan 1. Kalau Anda bingung langsung pakai kalkulator, bisa. Kemudian yang kedua asam lemah dari asam asetat 0,01 molar. Kalau asam kuat tadi alfa kali Ma, kalau asam lemah sama aja alfa kali Ma, tetapan ionisasi asam lemah berapa? 0,04 atau 4 kali 10⁻⁻3, ini diubah menjadi pangkat ya alfanya, kali Ma. 0,01 itu berapa? Konsentrasi CO3 CH3CO min 10⁻⁻2 sama dengan 4 kali 10⁻⁻5. Maka pH sama dengan main log konsentrasi H plus. Sama dengan main log 4 kali 10⁻⁻5 sama dengan 5 main log 4. Hasilnya 4,4. Seperti itu. Oke, begitu juga dengan basa. Jadi tadi asam, sekarang kita basa. Basa itu ada basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu dari elektrolit kuat, terionisasi sempurna, derajat ionisasi alfanya sama dengan 1. Kemudian contoh basa kuat berasal dari golongan 1A dan 2A, contohnya LiOH, NaOH, KOH. Pokoknya basa yang berasal dari golongan 1A itu kuat semua, atau berasal dari golongan 2A, kayak CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, seperti itu. Kalau basa lemah berasal dari elektrolit lemah, ya, terionisasi sebagian, contohnya aluminium hidroksida, AlOH 3 kali menjadi L3 plus dan 3OH min. Nah, kemudian memiliki Kb, alfanya antara 0 dan 1. Sama, kalau asam tadi kita mencari pH, basa kita mencari pOH-nya, nanti kita akan, dari pOH tersebut, kita akan mengetahui pH-nya. Oke, nah, basa kuat, itu konsentrasi OH min-nya, itu B itu valensi basa atau jumlah OH min. Jumlah OH min atau valensinya dikalikan konsentrasi basa. Kalau basa lemah, konsentrasi OH min, akar Kb itu tetapan ionisasi basa, Mb itu molaritas atau konsentrasi basa, atau juga OH min sama dengan alfa kali Mb. Sama sih. Nanti dari pOH itu main log OH min. Nah, hasilnya berapa? Setelah diketahui pOH, nanti baru mengetahui pH. pH sama dengan 14 min pOH. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Ini contohnya. Sebanyak 100 mili CaOH 2 kali 0,02 molar memiliki harga pH sebesar berapa gitu. Oke, kita lihat ya CaOH 2 kali. Kalau nggak ada tulisan alfanya seperti ini atau Kak atau sorry, alfa atau Kb itu berarti dia basa kuat. Nah, kita lihat ya, ini konsentrasinya atau Mb-nya berapa? 0,02 molar. Kita cari langsung karena ini basa. Bu, cara mengetahui asam atau basa gimana? Ini loh ada OH min, semua yang mengandung OH min itu basa. Yang mengandung H plus itu asam, jadi gampang aja. Kalau basa berarti Anda mencari OH min dulu. Konsentrasi OH min sama dengan valensi basa kali Mb. Kok bisa Bu valensinya 2? CaOH 2 kali terionisasi menjadi 2 Ca plus, sorry, Ca2 plus plus 2 OH min. Jadi banyaknya OH min itu ada 2, koefisien OH min itu namanya valensi. Sehingga 2 kali, nah konsentrasi basanya 0,02 molar, ini kalau dipangkatkan 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian setelah ketemu Amin, kita mencari pOH. pOH sama dengan main log OH min. Sama dengan main log ini. 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan 2-nya ke sini 2 main log 4. Ketemu. Sama, maka pH 2 main log 4 ini, pOH-nya kan 2 min log 4. Nanti Anda cari hasilnya. pH sama dengan 14 min pOH. Nah, hasilnya 14 min hasil ini tadi, hasilnya 12,6. Seperti itu. Nah, ini silahkan dikerjakan latihan soalnya untuk latihan. Oke, seperti itu.
Demikian ya penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Selamat pagi semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.